Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini saya akan menjelaskan cara menentukan atau cara menyetarakan persamaan reaksi redoks, baik dengan cara Bilox maupun cara setengah reaksi atau ion elektron. Ya. Untuk menyetarakan persamaan redoks dengan metode bilangan oksidasi, itu ada beberapa langkah yang harus difahami, ya. Yang pertama, menuliskan persamaan reaksi dan hasil reaksi. Kemudian menanda Bilox semua atom. Jadi Biloxnya harus ditentukan. Nah, untuk menentukan Bilox ini harus dipelajari dulu materi penentuan Bilox pada pembelajaran reaksi redoks di kelas 10. Kemudian langkah yang ketiga, menandai atom yang mengalami perubahan Bilox. Ya, jika yang mengalami perubahan Bilox itu lebih dari 1, maka perubahan Biloxnya harus dikalikan jumlah atomnya. Nah, kemudian, jumlah perubahan Bilox reduktor ditulis sebagai koefisien oksidator, begitupun sebaliknya. Atau dengan kata lain dibalik, ya. Langkah yang kelima, menyamakan atom yang mengalami redoks. Jadi disamakan atomnya yang mengalami oksidasi dan reduksinya. Kemudian langkah selanjutnya menyetarakan jumlah muatan di ruas kiri dan kanan. Jadi disamakan muatannya. Dengan cara apa? Jika dalam suasana asam, maka dengan cara menambahkan H+ ke yang muatannya kecil. Sementara dalam suasana basa dengan menambahkan OH- pada muatan yang besar. Nah, langkah yang terakhir jumlahkan H atau O di ruas kiri dan kanan. Ya, gimana caranya? Dengan menambahkan air. Ya, contohnya, tuliskan persamaan reaksi ion yang terjadi antara Al dan NO3- dalam suasana basa jika diketahui perubahan yang terjadi. Al menjadi AlO2- dan NO3- menjadi NH3. Nah, langkah yang pertama tuliskan persamaan reaksinya. Ya, Al menjadi AlO2- dan NO3 menjadi NH3. Nah, langkah yang kedua adalah tentukan Biloxnya. Ya, Biloxnya ditentukan. Bilox Al ini 0. Kenapa? Karena bebas. Bilox O-2 dikali 3 -6. Jumlah NO3-nya -1. Berarti Bilox N-nya adalah plus 5. Ya, Bilox Al itu plus 3 kan golongan 3. Ya, kemudian Bilox O -2. Bilox H diketahui yaitu plus 1. Dikali 3 plus 3 berarti Bilox N-nya -3. Langkah berikutnya hitung perubahan Bilox. Bilox apa yang berubah? Bilox O tetap. Yang berubah adalah Bilox Al dan N. Kemudian hitung perubahan Biloxnya. Ya. Kita tandai yang berubah, kemudian hitung perubahan Biloxnya. Bilox Al dari 0 ke plus 3, berarti 3. Kemudian N-nya dari plus 5 menjadi -3. Ya, berarti perubahannya 8. Nah, langkah berikutnya perubahan Bilox ini dijadikan koefisien. Jadi perubahan Al jadikan koefisien N, perubahan N dijadikan koefisien Al. Jadilah seperti ini. Ya, kemudian samakan atomnya. Ya. Ini 8 karena perubahan N-nya 8, ini 3. Kemudian samakan atomnya. Di sini 8, nah, di sini juga 8. N di sini 3, di sini juga kali 3. Ya. Langkah berikutnya, setelah menyamakan atom yang mengalami perubahan Bilox, hitung muatannya. Ya, kemudian samakan muatannya. Di sini muatan Al 0 dikali 8, 0. Ini 3, -1, berarti -3. Ya. Kemudian di kanan, ini 8 kali -1, -8. Ya. NH3, ini 0, dikali 3, 0. Nah, muatan di kiri -3. Muatan di kanan -8. Tadi pertanyaan dalam suasana basa, berarti ditambah OH ke yang muatannya lebih besar, ya. Yang di kiri itu lebih besar daripada yang kanan. Berarti supaya sama, berapa OH- yang harus ditambahkan? Itu adalah 5. Ya. OH itu kan -1. Supaya jadi -8 butuh 5. Ya. Setelah menyamakan muatannya dengan penambahan OH-, baru samakan O.
dan samakan H-nya. Ya. Perhatikan di sini H-nya di kiri itu 5. Di kanan 9. Berarti butuh berapa H-nya? Butuh 4. Ditambah H2O-nya berapa? Ya. 2H2O. Ya kan, jadi sama. Jadi reaksi redoks setaranya adalah seperti ini. O-nya juga sudah sama. 3 kali 3, 9. Ditambah 5, 14. Ditambah 2, 16. Sini, 8 kali 2, 16. Sudah sama. Unsur yang lainnya juga sudah sama. Ini udah setara. Ya. Contoh berikutnya dalam suasana asam. Ya, Fe2 plus ditambah Cr2O 72- menghasilkan Fe3 plus tambah Cr3 plus. Maka yang pertama sama tentukan biloknya. Ya. Fe plus 2. Ya. Cr itu min 2. Cr2O 7. Totalnya min 2. Bilok O min 2 kali 7 min 14. Totalnya min 2. Berarti berapa kurang 14 hasilnya? Min 2. Berarti plus 12. Plus 12 dibagi 2 plus 6. Bilok Fe 3 plus. Berarti plus 3 bilok Fe-nya. Bilok Cr 3 plus 3. Karena bilok ion bermuatan sama dengan muatannya. Ya. Kemudian hitung perubahan biloknya. Bilok Fe ya, dari plus 2 menjadi plus 3. Berarti berubah 1. Ya, sementara bilok Cr plus 6 ke 3 berubah 3. Nah, kenapa ini dikali 2? Karena Cr-nya ada 2. Jadi, jika atomnya ada lebih dari 1, maka dikalikan perubahan biloknya. Kemudian, perubahan bilok ini jadi koefisien. Perubahan bilok Fe jadi koefisien Cr, perubahan bilok Cr jadi Fe. Jadi, koefisien Fe-nya jadi 6. Ya. Nih. Fe-nya 6, kanan pun harus 6. Bilok Cr-nya, perubahan Fe-nya 1, berarti tetap 1. Sini Cr-nya ada 2. Di kanan juga harus kali 2. Oke. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan ya jumlah yang mengalami perubahan biloksnya disetarakan jumlahnya, maka berikutnya adalah samakan muatannya. Ya, hitung muatannya. 6 kali plus 2 berarti plus 12. Ini min 2 ya. Kemudian 6 kali 3 plus jadi plus 18. Ini 2 kali plus 3 berarti plus 6. Ya. Kemudian jumlahkan ini plus 10, ini plus 24. Karena dalam suasana asam, maka yang kecil yang ditambah H+. 10 tambah berapa? Hasilnya 24 tambah 14. H itu plus, berarti tambah 14H+. Taruh di sini. Ya. Maka terakhir samakan H atau samakan O juga boleh. Ya, lebih mudahnya sebenarnya H. Di sini nggak ada H, ini juga nggak ada H, ini ada 14H, sini nggak ada H, ini nggak ada H. Nah, berarti sebelah kiri ada 14H, sebelah kanan nggak ada. Supaya sama, ditambah H2O. Butuh berapa H2O? Kalau 1 H2O membawa H-nya 2, karena butuh 14 ditambah 7 H2O. Ya. Oke, ini adalah persamaan redoksnya yang sudah setara. Oke. Berikutnya akan dijelaskan mengenai penyetaraan redoks dengan cara setengah reaksi atau ion elektron. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, tulis setengah reaksi, kemudian samakan jumlah atomnya, samakan O-nya dengan menambahkan H2O dan H dengan menambahkan H+. Jadi samakan O dulu dengan menambahkan H2O. Nah, kemudian dari penambahan H2O, H-nya samakan dengan H+. Ya. Kemudian samakan muatan dengan menambahkan elektron ke muatan yang besar. Ya, ingat muatan dengan menambahkan elektron. Elektron itu negatif, supaya sama berarti ke muatan yang besar. Langkah terakhir baru jumlahkan.
Ya, contohnya ini seperti yang tadi ya. Jadi Fe2 plus tambah Cr2O7 2- menghasilkan Fe3 plus tambah Cr3 plus. Nah, dalam suasana asam ya. Sama seperti yang sebelumnya. Cuman ini dengan cara setengah reaksi atau ion elektron. Langkah yang pertama tulis setengah selnya. Fe2 plus jadi Fe3 plus. Ya. Kemudian Cr2O7 2- menjadi Cr3 plus. Ya. Kemudian samakan jumlah atom. Ya, yang Fe2 plus menjadi Fe3 plus, atom Fe-nya sudah sama. Kemudian Cr2O7 jadi Cr3 plus, Cr-nya sini 2, ini 1, berarti ini dikali 2. Maka berikutnya samakan O-nya dan H-nya. Yang Fe nggak ada O sama H-nya, jadi tetap. Nah, sementara yang Cr2O7 ini ada O. O-nya 7. Nah, karena O di kiri ada 7, berarti butuh di kanan juga 7. Maka ditambahkan H2O-nya sebanyak 7. Ya, sama. Sudah sama O-nya 7, di kanan juga O-nya 7. Nah, dengan adanya penambahan H2O, ya, ada H-nya di kanan, di kiri nggak ada. Karena dalam suasana asam ditambah H plus sebanyak 14. Karena 7 buah H2O menyebabkan ada 14 H. Berarti di sini 14. Ya. Kemudian langkah berikutnya baru samakan muatan dengan menambahkan elektron ke muatan yang besar. Di kiri muatannya 2. Di kanan muatannya 3. Mana yang lebih besar, kiri atau kanan? Kanan. Berarti supaya sama ditambah 1 elektron. Ya. Kemudian yang persamaan kedua, tadi persamaan 14H plus tambah Cr2O7 2- menghasilkan 2Cr3 plus tambah 7H2O. Hitung muatannya. 14H plus berarti 14, Cr2O7 2- ini 2- berarti min 2. 14 kurang 2 sama dengan 12. Sementara ini 2 kali plus 3 plus 6. Di kiri 12, kanan 6. Samakan dengan menambahkan elektron ke yang besar. Yang kiri lebih besar. Supaya sama dengan 6, berarti 12 dikurangi 6. Berarti ditambah 6 elektron. Ya. Jadilah seperti ini. Kemudian jumlahkan. Ya. Untuk menjumlahkan, maka elektronnya harus sama. Ya. Baik yang oksidasi maupun reduksi. Yang ini elektronnya, ini 1, ini 6. Berarti dikali 6 yang Fe. Sementara yang Cr-nya dikali 1. Jadilah seperti ini. Ya, setelah itu baru dijumlahkan. Ya. Setelah dijumlahkan, dapatlah ini. Ya, yang di kiri tulis 6 Fe di kiri. Ya. 14H plus tulis, ini Cr2O7 2- tulis. Elektronnya kenapa nggak ditulis? Karena ini di kiri, ini di kanan, habis. Ya, kemudian yang kanan tulis juga. Jadi seperti ini. Oke, demikian untuk penyetaraan cara ion elektron. Nah, jika dalam suasana basah tinggal menambahkan OH- saja pada kedua ruas. Ya, contoh tadi ya, itu dalam suasana asam. Kalau suasana basah tinggal ditambah 14H plus nih kan. Nah, ditambah OH- 14, di kanan pun ditambah OH- 14. Jadilah seperti ini. Ya. Ini ada 14 H2O, sini jadi ada 14 OH-. Nah, H2O di kanan juga ada, selisihnya dikurangi. Ya. Jadi yang kiri tinggal 7. Jadilah kayak gini. Ini adalah persamaan redoks jika dalam suasana basah. Intinya suasana asamnya harus diketahui baru diubah ke basah. Ya. Demikian video mengenai persamaan redoks. Ya, baik dengan cara Bilok maupun ion elektron atau setengah reaksi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.